Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mawarda, NIM akhir 437. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sawangkulan, kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya harga dalam mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam? Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan juga penawaran. Harga terjadi apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari Cynthia Putri, apakah di dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang bagaimana menentukan harga pasar? Coba jelaskan. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, tetapi dapat direalisasikan di dalam kegiatan sehari-hari seperti berdagang. Pada Surat ke-42 Al-Syura ayat 17, yang artinya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca atau keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan. Hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara, serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Islam memberikan kebebasan dengan harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual-beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Pertanyaan ketiga dari Widya Intan Oktavia. Pertanyaannya, menurut kalian apakah kurva permintaan yang jumlahnya berkurang dapat berpengaruh negatif atau bergeser ke kiri? Jika iya, berikan faktor penyebabnya dan berikan salah satu contoh penerapannya di lingkungan sekitar. Jawabannya iya. Jumlah permintaan yang berkurang dapat berpengaruh negatif atau bergeser ke kiri. Faktor penyebabnya yang pertama adalah tingkat pendapatan menurun, yang kedua selera masyarakat berubah, yang ketiga jumlah penduduk menurun, yang keempat prediksi harga barang tersebut turun di masa depan. Contohnya dalam penerapan sehari-hari itu jika harga bakso yang semula 10.000 per porsi naik menjadi 15.000 per porsi, maka jumlah permintaan bakso akan berkurang. Hal tersebut menyebabkan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya pertanyaan dari Niza Revi Amelia. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jawabannya, negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi merata, dan keadilan ekonomi. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Para ulama tersebut membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas kekuatan suplai dan demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan suplai dan demand. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh intervensi pasar, namun ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Saya Anissa Yasmin dengan NIM akhir 443 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 hingga kelompok 8.
Pertanyaan pertama ada dari Adinda Putri Isnaini dengan NIM akhir 485 dari kelompok 6. Bagaimana konsep Islam dalam masalah pendistribusian kekayaan di tengah-tengah manusia atau masyarakat? Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Lalu terdapat pertanyaan dari Salsabila Dwi Aziza dengan NIM akhir 481 dari kelompok 7. Peranan yang bagaimanakah yang dapat dijalankan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pasar? Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah dalam menetapkan lembaga pengawasan pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Pertanyaan dari Muhammad Kafabik Abdullah dengan NIM akhir 434 dari kelompok 8. Hal-hal apa saja yang dapat mengganggu mekanisme pasar? Terdapat dua hal yang dapat mengganggunya. Yang pertama, struktur pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Yang kedua, ada faktor insidental dan temporer. Yang pertama, talaki rukban, yaitu mencegah masuknya pedagang desa ke kota karena mengakibatkan pasar tidak kompetitif. Yang kedua, mengurangi timbangan, karena barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. Saya Erlin Frianti dengan NIM 463 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Pertanyaan pertama dari Irfan Wahyu Agustino, yaitu dari kelompok 9, dengan pertanyaan, apakah mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya campur tangan dari pemerintah? Jawaban dari kelompok kami adalah, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi atau berjalan tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peran pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Vira kelompok 10 dengan pertanyaan, apakah terbentuknya harga di pasar benar-benar berdasarkan mekanisme pasar yang sering muncul dalam kegiatan perdagangan saham di pasar modal? Jawabannya adalah iya. Terbentuknya harga di pasar benar-benar berdasarkan mekanisme pasar yang sering muncul dalam kegiatan perdagangan pasar di saham modal. Mekanisme perdagangan saham di pasar modal Indonesia sama seperti ke pasar konvensional pada umumnya, yaitu barang yang ditransaksikan adalah saham sebuah perusahaan, sedangkan pasar di mana barang tersebut diperdagangkan adalah Bursa Efek Indonesia. Penjual adalah investor yang sudah memiliki saham tersebut sebelumnya dan berniat untuk menjualnya, dan pembeli adalah investor yang belum memiliki atau telah memiliki namun ingin menambah kepemilikannya, dan ada kurir yaitu perusahaan sekuritas yang bertugas melakukan penyelesaian pembayaran atau transaksi yang dilakukan dan menyerahkan saham kepada pihak yang berhak menerimanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Siti Aminatus Sa'diyah kelompok 11 dengan pertanyaan, para pedagang kan pasti mengambil untung yang banyak dan pasti melakukan banyak cara untuk melakukan penipuan. Salah satunya yaitu mengurangi timbangan. Misalnya saja, para pedagang yang menggunakan timbangan tradisional, mereka biasanya mengganjal timbangan sehingga pengukuran menjadi lebih berat dari berat barang sebenarnya. Akibatnya, para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih, sedangkan konsumen menjadi dirugikan. Yaitu pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam akan hal ini? Jawabannya adalah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yaitu, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang dagangannya. Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar. Tindakan penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar, dan mengukur dalam dunia perdagangan merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti perampokan, perampasan, pencurian, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Retias Prayogi dengan NIM akhir 483. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jakfar Sodik dari kelompok 12 dengan soal bagaimana keseimbangan pasar terjadi jika permintaan dan penawaran tetap, dan jelaskan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Jawabannya adalah ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada jarak di antara mereka sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Dan yang kedua adalah solusi terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Larangan iktikar. Rasulullah telah melarang praktek iktikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Berikutnya adalah pertanyaan dari Mbak Sita dari kelompok 13. Apa perbedaan mekanisme pasar modern dengan mekanisme yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah? Jawabannya menurut saya adalah jika mekanisme pasar modern bergerak secara bebas secara hukum, permintaan dan penawaran, sedangkan menurut Taimiyah naik turunnya pasar tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah deviansi dalam produksi penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan barang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rinda dari kelompok 14. Secara Islam, apakah boleh penawaran mempengaruhi harga barang? Bagaimana menurut kalian? Jawabannya adalah menurut saya, dalam Islam menolak menetapkan harga oleh penguasa karena Allah lah yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kegiatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand pasar olehnya itu harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.